wabarakatuh. Halo teman-teman Himsaka semua. Oke, selamat datang ya di podcast kita hari ini. Teman Himsaka, Tempat bercerita untuk meraih asa. Nah, jadi di podcast kali ini kita akan membahas banyak hal mengenai bagaimana sih remaja yang sedang menghadapi fase quarter life crisis. Mungkin sebelum kita masuk ya ke acara inti, sebelum izin perkenalan diri dulu. Saya akan menemani teman-teman pada podcast kita hari ini. Gimana kita kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dong. Gimana teteh kabarnya hari ini? Ya, baik juga. Oh ya, gimana nih kabarnya teman-teman Himsaka semua? Semoga dalam keadaan sehat, tenang dan diberi ketenangan untuk tidak memikirkan masa depan yang terlalu berlebihan, cemas seperti itu. Waduh teh, ini singgung tentang masa depan ya teh. Kayaknya aku mau curhat dikit teh. Boleh nih, apa tuh? Kayaknya buat bahas masa depan tuh bikin aku ke-trigger juga ya. Kayak apa ya, kayak buat masa depan tuh abu banget ya. Jadi kayak bikin kita tuh cemas, khawatir gitu, banyak overthinkingnya. Buram gitu ya teh. Iya bener banget, jadi kayak bingung sendiri gitu. Kayak kita tuh nanti ke depannya tuh mau harus gimana, bakal jadi apa, harus kayak gimana gitu, bingung. Kayak menurut teteh punya jawabannya nggak? Aduh, kayaknya krisis sekali ini. Nah, pas kali ini teh, jadi di podcast kita kali ini akan membahas seputar pertanyaan-pertanyaan yang dicemaskan oleh teteh. Nah, untuk di podcast kali ini kita tidak hanya berdua saja loh. Waduh, ada siapa lagi tuh? Penasaran nggak? Maaf dong. Penasaran nggak teman-teman? Ada dong ya teman-teman. Kasih tahu aja nih. Kasih tahu dong kan. Jadi di podcast kali ini kita akan ditemani oleh Ibu Ini Resna Nopianti, sarjana keperawatan, magister keperawatan. Aduh. Oke, Waalaikumsalam. Selamat datang Ibu. Terima kasih ya sudah bersedia hadir dan meluangkan waktunya. Boleh saya dulu Ibu ke teman-teman Himsaka. Halo teman-teman Himsaka, salam kenal ya. Mungkin yang kalau tingkat-tingkat lama udah kenal ya, kalau baru-baru. Nah, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Bagaimana teman-teman, sehat juga? Alhamdulillah. Jiwanya gimana? Sehat? Aduh, itulah Terlalu dalam ya. Iya. Kalau pergi sehat ya. Alhamdulillah. Oke. Mungkin Ibu sebelum ke sesi inti yaitu menjawab pertanyaan dari teman-teman Himsaka, kita ada jargon dulu nih Ibu. Boleh ya Ibu, nanti kalau misalnya saya bilang teman Himsaka, Tempat bercerita untuk meraih asa. oke, boleh ya Ibu, kita jargon dulu kali ya. Teman Himsaka, tempat bercerita untuk meraih asa. Biasa ya, jalannya. Mudah-mudahan bisa tercapai gitu ya nanti pada saat teman-teman lulus kuliah, meraih asa. Insya Allah. Ya teman-teman, ibu ini itu merupakan salah satu dosen di Universitas Bakti Kencana. Beliau merupakan dosen jiwa di Fakultas Keperawatan. Wah, luar biasa sekali ya Teh. Pastinya sangat luar biasa nih Teh, apalagi dosen jiwa ya Ibu, Masya Allah. Berbanding sama Kayak lihat ODGJ ya. Maksudnya saya sudah lihat ODGJ. Iya. Bukan saya lihat. Nah Ibu, aku mau tanya dulu nih sebelum ke sesi intinya. Jadi akhir-akhir ini tuh aku ngerasa kayak aneh sendiri gitu. Soalnya lihat teman-teman tuh udah pada tujuan masing-masing, udah ada masa depan gitu, udah sukses duluan. Jadi aku tuh kenapa stuck di sini mulu gitu? Ini arahnya kemana ya? Itu curhat ya? Atau Iya. pertanyaan teman-teman bisa kak? Ini sih curhat dulu. Opening question ya. Sebenarnya kalau kita berbicara terkait kenapa ya gitu ya kita berbeda dengan orang lain. Sebenarnya pasti yang saya kritisi adalah yang pertama, kita tuh tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Meskipun orang lain ternyata, oh kenapa ya dia itu nilainya besar, oh kenapa sih orang tuanya ternyata suportif banget nih, kemana-mana diantar gitu ya, kesini diantar, kesini disupport gitu, kok aku enggak. Tapi kita harus fokus justru ke diri kita sendiri. Meskipun banyak perbedaan, kita tuh biasanya hanya melihat dan berfokus pada pencapaian. Kita tidak tahu negatif dan struggle dia gitu ya, yang kita bandingkan di belakang layar. Bisa jadi di belakang layar itu sebetulnya dia lebih struggle dibanding kita.
Jadi konsepnya kalau kita ingin sehat jiwa itu, kita tuh tidak boleh comparison, kita tidak boleh self kritis kepada diri kita sendiri, ya. Itu yang pertama. Karena kita tuh punya path sendiri ya, punya jalannya sendiri, punya struggle-nya sendiri, punya kelebihan kita sendiri gitu. Makanya kalau di kesehatan jiwa kita tuh punya konsep ya harus fokus ke diri kita sendiri dulu, gitu ya. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, karena udah pasti beda ya dari segi kemampuan gitu ya, terus masalah. Jadi kita perlu yakin kalau semua orang punya masalah dan semua orang juga punya kelebihan. Jadi kalau dia punya kelebihan, dia pasti punya kekurangan. Kalau kita punya kekurangan, kita juga pasti punya kelebihannya, dan dia juga seperti itu. Jadi jangan pernah membandingkan. Membandingkan itu boleh, tapi jangan sampai mengganggu. Kayak tadi sampai khawatir ya, kenapa sih aku ini, kok dia bisa gitu ya. Itu boleh untuk meningkatkan motivasi. Tapi kalau sudah jatuhnya sampai mengkritisi diri ya aku kok nggak bisa ya, aku jelek banget kayaknya gitu, itu udah termasuk ke gangguan mental emosional yang segera harus di-cut ya, harus dihentikan pikiran itu. Jadi nggak bolehlah memainkan sama orang lain, fokus aja ke diri sendiri dulu. Apalagi sampai mengganggu tadi misalnya kepikiran terus, terus nanti jadi overthinking, terus nanti jatuhnya susah tidur, begadang nih, besoknya mau kuliah, pas kuliah ngulang tunduk gitu ya. Itu kan pelajarannya tinggal masuk gitu ya, materi yang dosen sampaikan sudah bagus, kitanya penangkapannya kurang maksimal, itu akan merembet kemana-mana. Nah, itu salah siapa coba? Ya, salah pemikiran kita sendiri. Salah kita sendiri. Saya juga pernah gitu sih dulu sebelum belajar jiwa ya. Jadi saya itu kalau belajar tentang kesehatan jiwa itu tuh kayak self healing. Kalau kata teman-teman saya waktu S2 tuh, kita tuh belajar tapi sambil berobat jalan karena kita jadi healing sendiri gitu. Ya nyatanya karena dosen-dosen kita ngajar oh iya. Jadinya kalau mau membanding itu jangan lihat dari hasil seseorang, tapi lihat dari prosesnya gitu ya. Aku ambil yang buat motivasi kita. Betul. Masya Allah. Untuk memotivasi ya, kita mau membandingkan itu boleh asal niatnya motivasi. Biar kita bisa lebih meningkatkan. Tadinya kita belajar hanya sampai jam 7 malam. Karena dia lebih pintar, kayaknya harus ditambah nih sampai jam 9 misalnya gitu. Atau misalnya cari tutor deh gitu ke kakak tingkat, itu boleh. Tapi kalau jatuhnya sampai daily activity kita tuh yang makan, tidur, minum, konsentrasi itu sudah keganggu, itu udah gangguan. Gak bisa, teman-teman harus stop. Itu kebiasaan itu harus gak bisa. Insya Allah, makasih banyak Ibu. Ya, mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Karena memang susah. Ingat ya teman-teman Himsaka, kita boleh membandingkan diri, tapi kita untuk dijadikan motivasi, itu bukan untuk menjadi perbandingan. Nah, itu jangan memaksakan diri ya, betul sekali. Mungkin sekarang kita langsung ke segmen selanjutnya Teh. Iya, apa nih Teh? Jadi Ibu, untuk segmen selanjutnya itu kita akan masuk ke Tawat Temaka, yaitu tanya jawab teman Himsaka, di mana teman-teman Himsaka ini sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan untuk seputar tema hari ini yang pastinya sangat relate dengan kehidupan mahasiswa seperti yang tadi tanyakan oleh saya, seperti itu. Bu, mungkin saya izin membacakan pertanyaan dari teman-temannya ya. Banyak ya kayaknya yang lain. Dari pertanyaan pertama, tadi kan di awal sempat disinggung nih sama Teh Shaila, kita tuh akan membahas tentang quarter life crisis. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan quarter life crisis itu, Ibu? Baik, secara konsep dulu ya. Sebenarnya kalau quarter life crisis itu kalau teman-teman usia berapa nih? 19. Saya 19. Sama 19 ya. Iya. Nah, kalau menurut penelitian sebenarnya quarter life crisis itu biasa terjadi di umur 20 sampai 30. 20 sampai 30 itu juga biasanya spesifik terhadap seseorang yang sedang di masa transisi. Misalnya dari kuliah ke kerja, atau misalnya pindah tempat kerja, atau misalnya dari transisi dari remaja ke dewasa. Ya, jadi quarter life crisis itu sebetulnya identik dengan perpindahan atau adanya krisis pada saat teman-teman berpindah dari sesuatu yang sudah nyaman ke zona yang baru, gitu ya. Nah, quarter life crisis itu sebetulnya jenisnya bisa beda-beda. Ada yang tadi kerja, gitu ya. Ada yang misalnya dari SMA ke kuliah, bisa juga sih quarter life crisis, gitu ya. Tapi memang commonnya sih di 20 sampai 30 tahun, gitu ya. Karena quarter life crisis itu nanti gejalanya bisa sampai cemas yang berat, gitu ya, sampai panic attack, sampai
ada yang sampai dia tuh sebetulnya functioning, dia bisa kerja, dia bisa kuliah, tapi sebetulnya dia depresi. Jadi nanti namanya ada high functioning depression. Jadi kalau quarter life crisis sudah masuk ke gangguan mental emosional ya, sudah ada gangguan yang memang mengganggu aktivitas sehari-hari, tapi dia masih bisa berfungsi. Gitu. Memang identiknya dengan krisis perpindahan. Perpindahannya itu bisa apa aja, tergantung dengan dia. Gitu. Tapi memang kalau yang seringnya itu tadi di usia 20-30 dan sering terjadinya pada masa transisi kuliah ke kerja. Nanti mau kerja apa nih? Nanti gajinya berapa? Nah itu yang sering menjadi quarter life crisis. Bisa parah banget itu ya Bu? Bisa parah sampai depresi, bisa sampai ada terlihat dia mengalami delusi, halusinasi itu bisa. Ya. Tapi ada yang ringan juga, tergantung dengan gejala. Tapi kalau misalnya memang tidak diatasi, bisa sampai tadi high functioning depression, high functioning anxiety itu bisa. Nah gejalanya luas. Ya. Nanti gejala kalau di keperawatan mungkin nanti diagnosa keperawatannya bisa halusinasi, bisa HDRK ya, harga diri rendah kronis, tadi mengkritik diri sendiri secara pokoknya aku jelek banget gitu. Padahal dia tuh kalau dia kurus ya, kalau dia kalau makan banyak berat badannya tetap segitu gitu ya. Itu kan kalau saya gitu lihat orang lain kayak gitu. Tapi kok dia mengkritisi diri sendiri terus gitu, kok saya jelek ya gitu, kok saya kurang ini kurang itu, kayak gitu. Jadi fase quarter life itu kayak proses adaptasi, tapi yang bisa menyebabkan menyebabkan kayak bisa jadi depresi dan sebagainya. Betul gitu ya. sekali proses adaptasi. Perubahan gitu. Nah, jadi kalau faktor yang menyebabkan fase quarter life crisis itu seperti apa ya Bu? Penyebabnya mungkin ya. Iya. Kalau misalnya quarter life crisis, kalau konsep yang dulu-dulu itu biasanya fokus tadi ke transisi pada mahasiswanya udah mau beres nih si kuliahnya, mahasiswanya berarti kan tingkat 4 mungkinnya kalau di S1 kita di semester 8 mau ke kuliah, mau ke kerja, itu biasanya di situ faktornya. Jadi dia memikirkan masa depan, atau misalnya bisa juga teman-teman lagi di kalau kayak saya aja ya, saya tuh kuliah keperawatan dulu disuruh, bukan pilihan saya sendiri. Tapi pada saat menjalani ternyata saya ada nggak maunya gitu, ternyata jadi perawat kok gini ya gitu. Nah itu kan krisis tujuan gitu ya. Tadinya saya karena disuruh aja gitu ikut, tapi pas dijalanin kok saya sebenarnya nggak mau gitu ya, kok jadi pengen mundur gitu, itu juga krisis. Jadi kalau misalnya ditanya faktor itu banyak sebetulnya. Jadi jatuhnya faktornya itu nanti ke sesuatu yang tidak bisa kita atasi. Jadi tadi ke adaptasi balik lagi. Faktornya bisa kerjaan, bisa teman, bisa relation, misalnya punya pasangan misalnya gitu ya, atau misalnya terlibat dari best friend menjadi ya gitu ya, jadi musuhan gitu namanya ya, jadi musuhan, jadi gak akrab lagi gitu ya. Terus misalnya dari organisasi punya konflik misalnya, itu bisa jadi krisis juga kalau mekanisme copingnya tadi tidak baik, dalam proses adaptasinya tidak baik, jadi itu jadi krisis gitu. Tapi kalau misalnya baik mas sebetulnya ya mungkin bisa diatasi. Jadi intinya faktornya tuh bisa ya, kita tuh dalam keadaan krisis, misalnya dari sekolah ini kita mau lanjut kuliah atau enggak, cari kerja bisa. Seperti itu. Betul, bisa. Jadi krisis jenis krisisnya tuh bisa apa aja. Bebas. Dia tadi bisa kerja, bisa kuliah, bisa pertemanan. Tapi ya balik lagi copingnya itu kuatnya yang nggak kuatnya di mana. Itu akan jadi krisis. Mungkin ada tanda gejala yang spesifiknya Ibu, kalau misalnya orang yang biasa menghadapi quarter life crisis itu biasanya apa sih? Kalau quarter life crisis itu tadi ya, satu identik dengan perubahan. Terus tanda yang lain biasanya memang mengarahnya di dalamnya itu ada kecemasan, ada isolasi ya, dia tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Terus ada tadi sebetulnya dia itu dalam keadaan depresi, tapi karena saking dia terbiasa dalam keadaan depresi, dia itu namanya high functioning depression. Meskipun depresi tapi dia masih bisa kerja, dia masih bisa berinteraksi dengan orang lain, padahal dia depresi. Malah kalau misalnya dia tuh selalu banyak kerjaan misalnya, tapi dia tuh sewaktu-waktu lenggang lah ya, dia tuh akan nagih, otaknya tuh nagih dengan hormon-hormon stres yang ada. Jadi dia tuh kalau nggak dikasih kerjaan malah jadi depresi. Jadi kelihatan tanda-tandanya. Jadi kalau dari ringan sebetulnya gejalanya seperti ansietas, seperti kecemasannya. Nanti kalau saya lulus mau jadi apa ya?
kerjanya apa. Selama ini saya kuliah dibiayain orang tua habis 500 juta misalnya. Nanti ngebalikinnya gimana ya? Padahal 1 bulan itu gaji perat berapa? Ya, ya itu dikaliin mau berapa tahun tuh ya? Itu yang biasa ditanyain kita. Terus kerjanya di mana ya? Bakal keterima enggak? Terus nanti ngekos makan, nah itu jadi mana-mana ya bisa overthinking, terus ansietas, bisa tadi tidak mau berinteraksi, jadi menjauhi orang lain karena takut ditanya udah lulus, udah kerja, gitu ya, udah nikah ditanya udah punya anak, nah, udah punya anak 1 ditanya udah punya anak 2, gitu ya. Takut ya. Karena sebetulnya ya itu tadi yang perlu diperbaiki adalah coping, mekanisme coping. Jadi masalahnya pasti ada terus. Iya benar. Jadi si otaknya tuh kalau mau tenang tuh tetap ada aja gitu yang dipikirin. Betul, ya. Itu karena terlalu biasa memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Overthinking. Itu faktornya banyak ya, sebetulnya bisa karena tadi membandingkan, terus bisa melihat media sosial, lihat artis, enak banget ya hidupnya gitu, kok aku gini gitu. Itu bisa juga sih gitu ya, banyak faktornya. Tapi balik lagi sih, kalau kesehatan jiwa itu ya identik dengan mental health itu adalah mekanisme coping. Proses orang adaptasi itu bisa nggak? Meskipun melihat orang bergelimang harta gitu. Kalau kita bergelimang air mata katanya gitu. Jadi bisa nggak sih kita mengatasi itu gitu? Balik lagi ke diri kita sendiri. Mekanisme coping. Tapi saya bukan menyalahkan orang yang gangguan mental itu, dia yang salah ya, bukan. Tapi memang dasarnya ada di sana. Dasarnya tetap pasti ada di dia sebelum kemana-mana. Nah Ibu, kalau sudah seperti itu, bagaimana kita menghadapi fase quarter life itu dengan cara yang sehat gitu? Oke. Seperti apa? Nah, itu yang banyak ditanyakan sama mahasiswa. Ini sebetulnya bisa diaplikasikan oleh teman-teman juga, kayaknya kalau ke pasien mengedukasi ini pasti seringnya. Yang pertama itu relaksasi nafas dalam. Iya. Itu udah sering ya. Iya benar. Dulu tarik nafas, tapi di Bu masih kepikiran gitu. Oke, kita next step kalau sudah relaksasi, teman-teman nanti boleh mencari dopamin sendiri. Dopamin itu kan kalau kita meningkatkan dopamin itu akan meningkatkan mood ya. Jadi senang. Kalau saya biasanya makan coklat atau misalnya pergi ke tempat-tempat yang memang nyaman gitu ya buat saya untuk ya kalau kata mah healing, distraksi gitu ya, itu bisa makan. Atau kalau misalnya nanti quarter life crisisnya sudah sampai ke ansietas atau tadi yang memikirkan, yang saya jelaskan kan memikirkan masa depan ya, kita tuh bisa menerapkan teknik mindfulness. Mindfulness itu sebetulnya konsepnya luas, tapi secara sederhana teman-teman bisa melakukan mindfulness itu kayak gini. Jadi teman-teman tuh fokus saja kepada hal-hal yang ada di dekat teman-teman. Misalnya nih, teman-teman ini kan jam 1 siang ya, saya tuh dari pagi kepikiran nanti bakal ditanya apa ya sama mahasiswa. Aduh, saya tuh kayaknya belum baca artikel tentang quarter life crisis nih. Aduh, kok ini kayaknya teorinya kurang. Itu panik kan ya. Nah, biasanya saat panik seperti itu mah short term sebetulnya ya. Cuma kita bisa fokus ke benda-benda yang ada di dekat kita. Kayak gini, air minum. Oh iya, ini air minum buat minum. Oke, nanti satu hari kita bisa minum berapa botol ya. Nah, nanti di prosesnya itu seperti apa ke dalam tubuh. Oh gitu, nanti keluar setelah diambil yang positifnya dibuang melalui urin. Bisa kita fokus ke hal-hal yang dekat. Itu satu, ke benda dulu ya, sampai pikiran pikiran negatif itu hilang. Fokus aja, misalnya ini mic, oh bagus ya, merek apa sih? Tuh ya, kayaknya boleh deh buat di rumah nih gitu. Itu fokus ke hal-hal yang ada di dekat kita dulu. Nanti setelah misalnya agak ke distraksi nih, nah yang kedua bisa fokus ke hal-hal yang bisa kita kerjakan. Kalau tadi saya panik karena sebenarnya saya nggak jauh-jauh banget sih gitu ya ngomongin tentang kesehatan mental kalau dari segi psikologis, misalnya psikolog gitu ya, karena saya kan keperawatan gitu. Tapi saya fokus lagi ke yang bisa dikerjakan dulu. Misalnya, oh kan itu nanti saya bisa searching dulu, oke searching, itu kan selesai ya masalahnya. Atau misalnya nanti kalau kita jadi keluar gajinya kecil banget ya, cuma 3 juta loh. Itu sebulan makan apa ya, saya makan telur gitu. Nah kalau lagi kayak gitu berhenti dulu, fokus dulu ke kita. Oke, kita lagi di mana? Kalau saya biasanya kayak lagi di kantor, apa yang bisa dikerjain? Misalnya ngisi absen, atau misalnya kita nulis. Kalau saya biasanya nulis gitu. Misalnya kalau saya itu konsen di keperawatan jiwa komunitas. Saya mau penelitian ini nih tahun ini, kerjakan dulu yang bisa dikerjakan sekarang. Jangan dulu memikirkan hal yang lain, jadi fokus gitu. Kalau tadi saya rencana jam 1 mau podcast, saya tegang, saya juga tegang ya mau podcast, takutnya salah ngomong gitu.
Tapi saya fokus dulu, oh yang ini yang mau dikerjain itu adalah tadi rapat dulu gitu ya, ngajar dulu, nguji sidang dulu, itu aja yang dikerjain. Dan ini pun jadinya ya dibaca sedikit tapi ya udah gitu, jadi selesai aja gitu. Tapi jadi intinya adalah fokus ke yang saat ini bisa dipikirkan. Kalau teman-teman nggak bisa, tadi saat saya lihat benda yang dekat, oh ini laptop, nyalain. Lihat, kalau saya biasanya lihat foto, bagus ya foto dulu gitu ya, rapiin gitu. Itu yang bisa kita kerjakan saat itu. Yang dekat itu mindfulness. Jadi yang lain mah nggak udah dah nanti. Sebetulnya ya memang masa depan harus kita pikirkan ya. Iya. Tapi kalau misalnya jatuhnya ke overthinking itu gak bagus. Jadi mending nggak usah dipikirin. Mindfulness itu ya udah sekarang aja. Yang ada di sini. Nah, mindfulness ini selain dipakai untuk klien yang ansietas gitu ya, ini juga sering dipakai pada pasien-pasien yang terminal illness yang tidak ada harapan hidup. Misalnya kayak kanker stadium 4 misalnya gitu ya, dia kan hanya mempersiapkan kematian gitu ya. Jadi dia fokus, ya udah yang bisa saat ini dilakukan apa pengobatannya, kemo tetap lanjut meskipun pada akhirnya dia akan siap kalau dia tuh akan meninggal gitu. Jadi dia fokus, ya udah yang bisa sekarang tuh apa sih gitu. Jangan mikirin yang ini karena ini bikin cemas gitu. Yang udah dipersiapkan ya udah gitu. Nanti kerja jadi apa? Ya nanti aja gitu. Gak usah sekarang mikirin nanti lah gitu. Nanti aja gimana nanti. Justru gimana nanti itu menyelamatkan kesehatan mental. Jadi salah satunya itu dengan cara bersyukur ya Bu, katanya. Bisa, iya betul Ya, sekali. karena itu kan asal nggak mau kuliah di sini mungkin, tapi kan kalau nggak kuliah mungkin seperti saya nggak bakal ketemu ibu, nggak bakal podcast ini mungkin. Iya, saya juga gitu. ketemu teman-teman kan ya membahas Iya. kesehatan mental. Padahal saya dulu pernah nggak ya saya mimpi jadi perawat, apalagi jadi ngajar di rumah masih. Salah satu bersyukur ya teman-teman. Boleh selalu. Oke, bersyukur. Ibu ada lagi pertanyaan. Kalau misalkan tadi tuh Ibu bilang kalau semisal ada tipe orang yang kalau misalnya sedang mengalami quarter life crisis itu yang tetap kerja, tetap sekolah, dan ada yang yang ngeliatin gitu langsung tanda gejalanya. Kalau misalnya untuk memberi solusi ini kepada dua orang yang berbeda ini tetap sesuai solusi yang tadi atau emang ada cara yang berbeda? Untuk memberi solusi pada orang yang sedang krisis ya. Iya. Nah, itu konsepnya kayak kalau kita memberi asuhan keperawatan itu konteksnya patient center care ya. Jadi kita memberikan solusi pengobatan atau asuhan keperawatan sesuai dengan preferensi dari klien atau pasiennya. Jadi kita tidak bisa menyamakan, oh ini quarter life krisisnya pindah dari karena dia krisis sedang dari remaja ke dewasa, misalnya ya. Kita kasih mindfulness juga deh gitu. Yang ini karena dia dari kuliah mau kerja, mindfulness juga nggak bisa. Kita tetap harus mengkaji dulu gitu ya, kegiatan dia sehari-hari apa gitu ya, terus cara dia selama ini menyelesaikan masalah itu seperti apa, baru nanti kita bikin conclusion untuk apa sih terapi yang tepat buat dia gitu. Jadi tadi cocok-cocokan lah kalau kita mau ya, nggak bisa misalnya satu, meskipun dua-duanya kayaknya quarter life crisis nih, tapi yang ini mindfulness cocok, yang ini nggak bisa. Mindfulness apa sih, justru kan kita tuh harus mempersiapkan masa depan, masa nggak dipikirin, dia malah makin stres nggak mikirin masa depan gitu. Cocoknya dengan apa, nanti kita bisa cari cara yang banyak, ada CBT, ada self regulation emotion, banyak ya. Tapi itu preferensinya kita tetap pakai patient center berdasarkan keinginan pasiennya mau apa, dan kalau kata kita mah tipenya dia tuh kayak gimana sih, cocok-cocokan juga. Nggak bisa satu pasien sama dengan yang lain. Kalau misalnya cara munculin minat buat merubah diri dari masing-masing orang ini tuh gimana sih, biar ada keinginan untuk berubah gitu, kayak biar gak stuck aja di quarter life crisis ini tuh biar dia berubah ya, memotivasi. Sebetulnya kalau motivasi itu bisa kita dorong dengan berbagai cara ya. Bisa misalnya kalau misalnya pasiennya quarter life crisis tapi tidak self kritis ya, kalau tidak mengkritik diri sendiri gitu, itu bisa kita membandingkan dengan orang lain, karena dia tipenya nggak pernah membandingkan dengan orang lain nih. Jadi pas kita contoh itu ternyata yang seumuran kita udah bisa kuliahnya udah selesai, udah mau S2, padahal kita masih di semester 2 gitu ya misalnya gitu. Nah itu bisa meningkatkan motivasi, oh iya dia bisa, berarti kita juga bisa loh gitu. Itu bisa kalau tipenya orangnya yang enggak
membandingkan dirinya dengan orang lain. Tapi sebenarnya tipenya kalau kayak gitu berarti kan nggak cocok ya. Nah, misalnya bisa cara lain, bisa memunculkan motivasi itu bisa menggali dulu dirinya sendiri, potensinya di mana. Kalau di keperawatan jiwa itu biasanya kita mencari hal-hal positif, diri nih, oke, hal positif bisa menggambar, ini bisa diarahkan ke sini loh, ini bisa diarahkan ke sini, itu banyak. Tapi ya itu caranya itu banyaknya memang dengan ngobrol ya. Kecuali kalau misalnya kelas-kelas kayak misalnya kelas motivasi, kita kelas public speaking itu bisa memotivasi ya karena tekniknya memang membandingkan biasanya ya, pencapaian kita bisa sampai mana sih, gitu bisa aja. Tapi kalau misalnya tadi kliennya atau mahasiswanya sudah mengalami atau berada di fase krisis, itu kita nggak bisa sembarangan ngasih motivasi. Takutnya pas dia dikasih motivasi dia malah makin down. Oh, ternyata orang udah gitu ya, kok aku gini, makin insecure gitu ya, makin nggak mau makin sih gitu. Udah mending kayak gini. Ada orang yang gitu ya. Kompleks. Jadi kalau kita bicara tentang kesehatan jiwa, kompleks banget Pak ya. Susah kalau apalagi kalau membandingkan ya gitu. Ini bisa nggak ya gini gitu. Jawaban saya pasti nggak bisa, karena kita harus konsen dulu ke pasiennya gitu. Ini cocok lagi gitu ya. Iya. Jadi kalau makanya saya juga kalau di RSJ gitu ya, atau misalnya punya konseling, saya beberapa kali konseling itu pengkajian tuh nggak cukup sehari. Dulu di hari kedua, hari ketiga itu pasti ada data baru yang kita dapat. Karena dianya bisa sulit terbuka, atau misalnya baru mau diceritakan di hari kedua, hari ketiga misalkan gitu. Apalagi mahasiswa gitu. Bisa. Mungkin sekian Ibu ya pertanyaan dari teman-teman Imsaka itu. Teteh pribadi ada pertanyaan lagi nggak? Sepertinya sudah cukup nih Teh. Luar biasa ya pertanyaannya sangat. Tapi mudah-mudahan bisa menggambarkan lah ya. Tapi quarter life crisis itu sebetulnya wajar terjadi kalau teman-teman sedang mengalami suatu perubahan, wajar. Tapi kalau yang tidak wajar itu pada saat si trigger ini, misalnya tadi ya, kalau misalnya kita terlalu membandingkan diri kita dengan orang lain, atau misalnya kita self kritis ke kita sendiri itu kayak aku jelek gitu ya, itu kalau misalnya sudah mengganggu aktivitas sehari-hari kayak makan tidur, beraktivitas, bersosialisasi dengan lain, itu butuh pertolongan tenaga medis ya, butuh konseling. Tapi kalau teman-teman quarter life crisis yang masih bisa diatasi, masih bisa ternyata curhat ke teman dekat, saya lebih relax nih gitu ya, atau misalnya ketemu orang tua, atau misalnya baca-baca podcast atau baca buku lah tentang self improvement, itu kita bisa membaik, itu berarti regulasi emosinya masih bisa kita kontrol. Tadi proses adaptasinya berarti masih bagus, coping mekanismenya masih ada gitu. Tapi tadi ya batasnya itu kalau teman-teman sudah ada gangguan di aktivitas sehari-hari, itu wajib konseling. Jangan ditunda-tunda ya, wajib tahap selanjutnya gitu ya. Nggak bisa, itu nggak bisa diselesaikan secara, kalau kata kita mah cenanya waktu yang menyembuhkan. Itu tuh sebetulnya waktu yang menyembuhkan itu kalau saya lihatnya kayak bom waktu gitu. Coba kalau teman-teman ini nggak inget nggak waktu SD kelas 1 deh, inget nggak? Enggak. SD kelas 2. Kelas 2. Yang ingat perkaliannya aja Ibu. Atau ada kan yang inget-inget Kelas 3 sih aku baru mulai ingat, kelas 3 ke atas aku Kelas 4 mungkin. apalagi kalau saya nanya TK ya inget nggak? itu mah SMP deh naik kalau sekarang. SMP mah masih ingat. Masih ingat SMP, SMA. SMA juga gak ada. Nah itu kayak itu ya, waktu itu menyembuhkan. Kalau kata saya itu bom waktu. Jadi hal-hal yang kita nggak ingat pada masa lalu itu teh bisa menjadi tanda bahwa itu tuh sesuatu yang mengerikan dan kita tuh sedang menekan itu, ya, bukan menghilangkan, menekan. Jadi kalau kita ketrigger itu bisa meledak. Makanya kalau di jiwa itu tidak ada sesuatu sembuh oleh waktu, nggak bisa. Sembuh itu harus sama kita, nggak bisa oleh waktu. Misalnya sakit hati, nah sakit hati nih sama si A, ya udahlah biarin aja setahun 2 tahun, pas 2 tahun ketemu lagi, emang nggak sakit hati. Ya, tapi masih kan Kayak keinget lagi. Iya, nggak bisa. down gitu ya. Gak apa-apa, aku udah biasa. Aku gak apa-apa, itu bukan ini ya, bukan tanda seseorang itu mekanisme copingnya bagus.
Jadi kalau menekan tuh itu jadi otomatis, pertahanan otomatis dari diri sendiri. Menekan supresi itu namanya supresi memori. Jadi memori kita itu ditekan sehingga kita tuh melupakan hal negatif itu. Tapi kalau misalnya bertahun-tahun kemudian ternyata terulang, itu bisa muncul lagi. Oh iya, ternyata dulu saya pernah gini ya. Dan ini meledaknya akan lebih dibandingkan dulu. Kalau dulu kita masih bisa oke, gitu. Oke, kalau di sini mungkin kita tanda gejalanya bisa ke panic attack, bisa ke jadi murung, bisa jadi isos, gak mau ketemu siapapun, gak mau ada interaksi, gak mau makan, gak mau tidur, atau tidur terus itu. Makanya jangan, ya kalau kata saya tidak ada masalah psikologis yang bisa sembuh oleh waktu, tapi di dalamnya tetap harus ada proses kita. Tapi kalau misalnya orang itu mau si ingatan itu mau dihilangin, tapi benar-benar ingatan masa lalu tuh gak bisa ada yang keinget gitu. Jadi ya udah dilanjutin dengan ingatan yang sekarang. Jadi Gak apa-apa. nggak apa-apa gitu. Kita gak perlu mengorek-orek masa lalu sebetulnya. Cuma itu adalah tanda bahwa kita tuh sebetulnya pernah terluka, gitu aja. Tapi bukan dikorek. Apa ya kok saya gak ingat. Jangan-jangan kata begini saya tersakiti waktu ternyata enggak. Sebetulnya bukan untuk dikoreksi, itu untuk menyadarkan kita bahwa sesuatu masalah itu perlu diselesaikan. Kayak gini lah ya, kayak misalnya fobia. Misalnya fobia kalau teman saya dulu aneh. Fobianya itu lihat balon terbang, balon yang isinya terbang itu kan, itu takut. Saya tuh sampai dulu karena saya belum tahu ilmunya ya, itu aja apa sih gitu ya. Jadi sayanya juga jadi netting gitu. Tapi pas setelah belajar, oh memang ternyata ada fobia yang seperti itu ada. Dan setiap orang itu tipenya beda-beda. Dan mengatasi fobia itu adalah si pasiennya didekatkan dengan benda yang jadi fobia dia. Untuk mengatasi fobia tersebut ya ada, tapi itu dengan ahlinya ya, nggak boleh sama kita ini dengan gitu. Tapi tetap dengan ahlinya, nanti terapinya akan dimulai seperti apa, tapi tetap kita harus mengenal masalah. Itu kalau masalah dikubur itu ya nggak akan sih, itu harus dikenali masalahnya, baru kita selesaikan. Caranya gimana nih, mau gimana caranya gitu. Mau dipegang dulu, mau dilihat dulu gitu ya. Nggak bisa langsung kita letuskan hilang. Balon itu kan bisa ada di mana-mana. Jadi itu perubahan tuh tetap harus ada dari keinginan dari diri sendiri berarti ya. Kalau misalnya nggak ada itu gimana Bu? Perubahan. Ya, jadi kalau misalnya kayak triggeran itu sendiri kayak misalnya udah nih stuck di sini aja gitu loh. Kayak kan biasanya kalau ada orang punya keinginan mah kayak ya curhat, tapi kalau misalnya yang nggak bisa curhat atau misalnya yang ya udah dipendam sendiri aja, itu tuh gimana solusinya biasanya Bu? Tetap aja ya harus ada. Ya itu makanya justru sekarang itu bagus ya, jadi ada mental health meters itu penting banget ya, kita sadar terkait dengan mental kita sendiri. Justru kalau yang kayak gitu dibiarin ya siap-siap ditemukannya dalam keadaan apa, panik attack, bisa isos gitu. Atau misalnya teman-teman kalau misalnya lihat suka ada yang menyimpan sampah gitu ya di kosan atau di kamarnya gitu, numpuk gitu sampah teh, dia jajan permen si busnya ini nggak bisa dibuang, disimpan gitu, beli apalagi disimpan sampai ruangan itu ya bukan penuh dengan barang tapi penuh dengan sampah yang dia pakai, karena dia tidak bisa, ya itu gambaran regulasi emosi dia nggak bisa menyelesaikan makanya. Tapi kalau kayak gitu berarti yang harus sadar keluarganya, berarti oh ada yang salah nih, dibawa untuk konseling. Misalnya atau temennya misalnya kenapa dia ngelamun terus, boleh tuh misalnya ditanya kenapa nih. Kalau teman-teman nanti akan belajar psychological first aid atau pertolongan pertama pada luka psikologi itu banyak. Nanti gimana cara teman-teman menghadapi orang yang sedang murung, ada gimana ya caranya gitu. Jangan ayo semangat ya. Jangan semangat. Ada kayak gini lah, kalau kita capek tahu dari kemarin gini terus hidup gitu. Kan kita masa semangat masa kayak gitu ya. Justru yang capek itu disuruh apa coba? Disuruh istirahat. Ya, kalau misalnya kita capek dari pagi ini kegiatan organisasi terus. Terus yang teman sebelah semangat dong, padahal kita juga kuat gitu. Kita kan jadi sebel gitu kan, kesel gitu. Makanya kalau ada yang capek ya disuruh istirahat. Ya istirahat dulu, take a break itu nggak apa-apa. Tidak berproses dalam misalnya 1-2 jam, 1 hari itu nggak apa-apa. Untuk memulihkan ya, recharge energy. Jadi peran orang sekitar juga itu pentingnya. Betul. Kita
kita nggak bisa dari diri sendiri, tapi ya misalnya kita juga harus peka sama orang. Iya. Oke, gitu. Mungkin sekian ya podcast kita pada hari ini. Kayak Mungkin kalau dipanjangin panjang kayaknya ya. Tidak terasa ya Bu. Iya, aduh. Kayaknya sebelum kita tutup podcast hari ini, Ibu boleh dong kasih 1 atau 2 pesan motivasi atau kutipan yang bisa jadi pegangan buat teman-teman tim Saka dalam menghadapi fase quarter life crisis. Kayaknya pesan saya mah nggak bisa dipegang ya, didengarin aja. Tapi kalau saya ya banyak bertemu ataupun ada mahasiswa yang memang minta konseling gitu ya. Cuman saran saya tuh satu, kalau misalnya teman-teman tidak bisa menghandle sesuatu itu, boleh banget minta tolong ke orang lain. Satu. Terus di selama rentang kehidupan nanti yang teman-teman jalani, juga teman-teman pasti akan melalui masalah. Masalahnya mau besar mau kecil itu tetap akan ada gitu ya. Satu beres muncul lagi, bahkan yang ini belum beres sudah muncul lagi mungkin aja gitu ya. Tapi ya itu tadi yang kita harus persiapkan adalah diri kita ya. Kita tuh sebetulnya harus survival mode setiap saat ya, karena masalah itu pasti ada dan semua orang itu punya masalahnya setara. Saya punya 100 masalah gitu. Yang di rumah sakit jiwa juga sama, punya 100 masalah juga. Cuman mekanisme copingnya berarti kita masih bagus, masih ada di sini gitu ya. Berarti masih bisa healing, masih bisa meregulasi masalah dengan baik, itu ya, coping mekanismenya masih baik. Nah sedangkan di beberapa yang lain memang nggak bisa. Jadi memang mulanya adalah di mekanisme coping, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah. Dan kalau ada masalah itu tidak baik untuk dipendam sendiri kan, digegewuk gitu ya, masih carana gitu ya, gimana sih nanya ke AI juga kan dia memberikan jawaban ya, memberikan solusi tapi tidak menyalurkan energi negatif kita yang justru harus butuh cerita. Dan kalau karena teman-teman perawat ya, karena yang nonton juga mahasiswa kan ya, luar biasa kalau sudah nonton sampai ujung ini banyak banget ya. Jadi kalau ada yang curhat itu minimal sekali didengarkan. Dia yang curhat itu tidak perlu untuk diberikan solusi, diberikan obat, dia itu cukup didengarkan, itu sudah menjadi healing yang membantu dia untuk menyembuhkan mental health-nya. Jadi tidak perlu susah. Kok saya jadi pusing ikutan mikir solusinya apa ya? Tapi justru kita tuh dengan mendengarkan, kita tuh sudah beberapa saat mengurangi beban yang sedang dialami. Tapi mudah-mudahan kita bukan jadi salah satu yang sakit ya, tapi menjadi salah satu jembatan untuk seseorang sembuh. Insya Allah sekalian teman-teman, pesan dari Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas insight dan sharing yang sangat bermanfaat hari ini. Semoga yang disampaikan oleh Ibu bisa membantu teman-teman dalam menghadapi fase quarter life crisis. Amin. Tapi intinya teman-teman sendiri mulai menyelesaikannya. Iya. Siap. Kalau nanti ada gangguan, ada daily activity yang ini baru harus minta konser. Ya, Siap. tapi mudah-mudahan nggak ada ya. Amin. Betul sekali ya. Untuk teman-teman di luar sana, ingat juga ya kalau misalnya kita bahwa misalnya kita sedang menghadapi fase quarter life crisis itu hal yang wajar sekali. Jadi itu bukan berarti kalian gagal, tapi karena tiap orang tuh punya porsinya masing-masing. Kita punya masalahnya masing-masing. Kita boleh membandingkan, tapi bukan berarti jalan hidup kita juga sama. Nah sekali lagi terima kasih kepada Ibu, semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran juga dalam mengajar, jadi inspirasi buat kita sebagai mahasiswa, tentunya buat teman-teman Saka juga. Kita ucapkan terima kasih juga buat teman-teman Saka yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sebelum kita pamit, Ibu boleh jargon dulu sekali lagi. Coba diulang dulu tadi. Iya boleh. Teman Saka, tempat bercerita untuk meraih asa. Teman Saka, tempat bercerita untuk meraih asa. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan podcast selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay healthy, stay mindful, dan tetap jadi versi terbaik untuk dirimu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.